Oke, bagaimana rasanya, Pak? Luar biasa. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel kita, Informa Elektronik Sun City Sidoarjo. Oke, kalau kemarin-kemarin kan kita sering banget tuh nge-review TV. Nah, biar kalian nggak bosen, kali ini kita akan mereview sebuah coffee maker dari Kels. Nah, produk Kels sendiri ini adalah produknya Informa sendiri. Jadi produk officialnya Informa kayak gitu. Nah, kenapa saya ingin mereview coffee maker ini? Karena coffee maker ini menurut saya sangat worth it. Dimana kalau kita mencari sebuah coffee maker kan range harganya berkisar antara 5, 10, bahkan ada yang sampai 20 jutaan. Tapi enggak, coffee maker ini hanya 1 juta, namun fiturnya sudah sangat lengkap dan sangat praktis. Apa? Karena yang pertama, dia itu bisa bikin kopi dari biji dan dari bubuk. Kenapa dia bisa bikin dari biji? Karena di sini sudah dilengkapi dengan grindernya. Nah, kayak gini. Jadi kita tinggal nyiapin biji kopinya aja dan air gitu. Oke, yang pertama akan kita jelaskan adalah dari segi fungsi dan panelnya sendiri. Oke, untuk panelnya sih simple. Di sini ada layar kecil untuk menunjukkan jam digital kalau dinyalakan. Bentar, saya coba colokkan. Nah, ketika nyala, dia akan menunjukkan jam digital dan dilengkapi dengan backlight warna biru. Nah, ini menambah kesan modernnya ya, Pak, backlight warna biru ini. Kalau kita matikan, nah dia akan standby jam digital. Nah, dan jam digitalnya ini juga bisa diatur. Jadi kalau misalnya memang coffee maker ini sedang nggak dipakai, dibiarin nyala gini aja, dia sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kalau ingin pakai tinggal nyalakan aja. Oke, sekarang kita bahas dari panel-panelnya. Yang pertama di sini ada panel fungsi untuk memilih fungsi menyeduh atau memanaskan kopinya saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau logo yang seperti ini, dia berarti fungsinya menyeduh kopi. Kalau logonya berpindah seperti ini, dia hanya menghangatkan. Jadi misalnya nih, kita sudah bikin kopi, kemudian kopinya udah dingin, dan kita hanya ingin menghangatkannya aja, bisa lewat menu ini, kayak gitu. Oke, yang kedua, ini adalah menu start. Jadi ketika kita sudah menyiapkan biji kopi, kemudian udah mengisi airnya, kita langsung start aja, dia akan memulai membuat kopi, seperti itu. Untuk tombol selanjutnya, nah ini adalah pemilihan menu kopinya. Menu kopinya maksudnya adalah bisa biji, bisa bubuk. Dan untuk level kopinya sendiri ada 2, seperti yang dijelaskan di buku petunjuknya. Di sini ada 2 level menu kopinya. Oke, kalau misalnya nih logonya biji kopi hanya 1, itu dia takaran kopinya 1,5 sendok teh sampai dengan 3 sendok teh. Kalau gambar biji kopinya 2, itu takarannya 4 sendok teh sampai maksimal 6 sendok teh, seperti itu. Nah, untuk gambar berikutnya, nah ini kalau kita mau bikin kopi tapi tidak pakai biji kopi, jadi kopinya sudah bubuk kayak gitu. Untuk panel selanjutnya adalah ini untuk mengatur main plus ini, jadi kan bisa diatur alarmnya juga tuh dan jamnya. Nah, ini untuk ngatur jam sama alarmnya. Ini saya coba atur jamnya ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah tekan dan hold tombol yang bergambar jam atau alarm ini. Nah, setelah berkedip-kedip kita bisa mengatur jamnya. Ini jam, kemudian klik sekali untuk berpindah ke menitnya. Kalau sudah, klik sekali lagi. Nah, seperti itu untuk mengatur jamnya. Kalau mengatur alarmnya, ditahan lama. Kalau mengatur alarmnya ditahan lebih lama. Nah, seperti ini, sampai dia berpindah ke logo alarm. Jadi gini, misalnya nih, kita mau tidur. Tapi ketika kita bangun tidur sudah ada kopi yang siap diminum. Jadi kita bisa mengeset alarm di coffee maker ini. Ketika kita bangun langsung ngopi kayak gitu. Oke, untuk tombol terakhir di sini untuk memilih level rasa kopinya. Jadi ada 2 level rasa kopi. Yang gambar pertama ini dia rasa kopinya sangat pekat, jadi kerasa banget kopinya. Untuk yang kedua ini rasa kopi ringan, jadi mungkin yang nggak terlalu nggak terlalu, maksudnya ada efek samping sama kopi dan namun suka ngopi, mungkin bisa pakai rasa yang ringan ini, jadi nggak terlalu pekat kopinya, seperti itu. Oke, itu tadi dari panel-panelnya. Kemudian untuk sisi desainnya seperti ini. Yang pertama ada tempat kopinya, ini bisa dilepas dan bisa dicuci. Di sini ada tempat grindernya.
sama tempat bubuk kopi kalau misalnya menggunakan bubuk kopi. Kemudian ada tangki airnya di belakang, bisa saya matikan dulu. Nah, untuk ngisi airnya bisa langsung dituangkan di sini atau mungkin tangkinya mau dicopot diisi air dan kemudian dipasang kembali. Seperti ini. Kemudian di depan ini ada teko kopinya yang sudah jadi seperti itu. Oke, kita langsung coba bikin kopi aja ya, biar kita lebih tahu bagaimana fungsi dari coffee maker ini. Kebetulan di sini kita sudah menyiapkan kopi langsung asli dari Bali. Ini yang tipe Robusta. Oke. Yang pertama kita isi kopinya dulu. Kita mau pakai level 2. Level 2 berarti 4 sendok kopi ya. Empat sendok. Oke, kita tutup. Ini coffee maker emang serius praktis banget sih. Nah, sekarang kita isi airnya. Sekarang kita nyalakan, dan karena tadi pakai 4 sendok untuk takaran biji kopinya, jadi kita pilih level yang biji level kedua. Ini level ke-1, ini level kedua. Untuk fungsionalnya sudah kita set ke yang menyeduh, dan untuk rasa kopinya kita pilih yang pekat aja ya. Nah, untuk tempernya nggak kita set, jadi kita langsung ingin bikin kopinya. Kalau sudah diatur semuanya, kita tinggal pencet start ini. Nah, yang pertama dilakukan adalah dia proses menghaluskan biji kopinya. Jadi nanti ketika proses pembuatan kopinya udah selesai, dia otomatis mati dan berpindah ke standby jam digital seperti itu. Jadi kita nggak perlu harus nunggu dan standby di dekat mesin kopinya sih gitu. Di proses grinder udah selesai, sekarang proses penyeduhan. Jadi untuk proses penyeduhan ini, dia yang pertama menghisap air di tangki airnya sampai benar-benar habis gitu. Dan kalau udah habis dan sudah selesai, nanti untuk panelnya ini akan mati dan berpindah ke jam digital. Backlight-nya juga mati ya, jadi pindah ke jam digital itu. Enaknya sih kita nggak perlu standby atau nggak perlu nungguin. Udah, misalnya nih kita buru-buru, tinggal start, kita tinggal mandi, kita selesai mandi, udah selesai kopinya kayak gitu. Nah, ini untuk airnya sudah hampir habis dan udah habis sih. Dari sini udah kelihatan aromanya ya. Ini ada uapnya dari sini. Oke, untuk ketika airnya sudah habis, kita tinggal nunggu dari panelnya mati ya. Nanti berganti ke jam digital dan backlight-nya juga mati. Jadi kalian nggak perlu matikan secara manual, dia akan mati secara otomatis. Sambil kita nunggu, kita siapkan gelasnya dan gulanya. Nah, ini udah mati. Ketika dia udah mati berpanel, ketika dia udah mati, jadi berpindah ke panel jam digital seperti ini. Dan lampu backlight-nya juga sudah mati. Ini pertanda bahwa kopinya sudah siap untuk dinikmatin. Kita ambil ya. Nah, jadinya segini. Ini tadi takarannya level 5 dan itu sama persis seperti kita waktu masukkan airnya di level 5 juga. Seperti itu. Sekarang kita coba ya. Buka masker. Oke, sekarang kita coba bagaimana rasa kopi dari coffee maker ini. Mantap sih.
Ini sih yang enak memang kopinya ya. Enggak sih, tapi emang kopinya berasa. Jadi si coffee maker ini benar-benar berhasil bagaimana dia menyatukan biji kopi sama airnya tadi gitu. Dan enaknya lagi kalau pakai coffee maker kayak gini kan sudah tidak perlu khawatir dengan ampasnya, bisa diminum sampai habis gitu. Dan buat kalian misalnya nih yang nggak sempat menikmatin kopi ketika kopinya sudah jadi, ini bisa diangetin ternyata. Seperti yang saya jelaskan di menu awalnya tadi. Jadi kan ada dua menu nih, ada menu merebus aja, kemudian ada menu menghangatkan ini. Nah, ini untuk menghangatkan kopinya. Jadi di bawah sini itu dia ada elemen pemanasnya untuk menghangatkan si kopinya ini. Nah, jadi kalau ingin menghangatkan, kita tinggal pilih menu menghangatkan dan secara otomatis kopi akan dihangatkan oleh elemen pemanasnya yang berada di bawahnya seperti itu. Oke, bagaimana rasanya, Pak? Luar biasa. Put, ini put kayak opening put ya. Ya, oke opening ya. Oke. Dari informal. Ya, setelah saya habis 1 2 3 4 5 6 gelas kopi, kesimpulannya adalah buat kalian para pencinta kopi, coffee maker ini sangat worth it, apalagi buat kalian yang nggak mau ribet dan jarang ada waktu. Jadi tinggal colok, tinggal masukin kopinya, terus kalian mandi, selesai mandi udah bisa nikmatin kopi. Seperti itu sih. Oke, itu aja yang bisa saya share. Mungkin jika kalian butuh konten atau ingin request review barang dari Informa, apa yang perlu kita review, barang elektronik dari Informa Elektronik, tulis saja di kolom komentar. Saya Brian pamit undur diri. Jangan lupa ngopi.